Apakah kalian sedang gabut merasa bosan, mager, tiduran tanpa arah dan tujuan? Tidak apa-apa. Yang penting jangan lupa bahagia dan jangan mendua. Selamat datang kembali di channel kita yang penuh cerita. Hari ini kita akan menjelajahi lebih dalam kisah magis dari film tak terlupakan, August Rush. Film ini dibintangi oleh Freddie Highmore sebagai August Rush, Keri Russell sebagai Lila Novacek, Jonathan Rhys Meyers sebagai Louis Connelly, dan Robin Williams sebagai Wizard. Disutradarai oleh Kirsten Sheridan, film ini menawarkan perjalanan emosional yang luar biasa. Bersiaplah untuk menyelami momen-momen penting dalam alur cerita ini. Oke, seperti biasa siapkan dulu kopi, roti, ciki, nasi, istri, panci, padi, pak tani, kunci, seledri, atau apapun itu agar lebih asik nontonnya. Namun kali ini siapkan tisu juga karena film ini mengandung bawang lur. Tanpa berlama-lama, mari ditonton lur. Cerita dimulai dengan latar belakang dengan penuh musik di Washington Square Park di New York. Di tengah keramaian, kita melihat Lila Novacek, seorang pemain cello klasik berbakat, memainkan musiknya dengan penuh perasaan. Walaupun perasaan wanita sulit ditebak ya lur. Merasa jenuh di tengah keramaian, Lila menghindar dan mencoba mencari udara segar di teras atas. Tiba-tiba Lila teralihkan dan tertarik perhatiannya dengan seorang musisi, Louis Connelly. Mereka menghabiskan malam bersama berbagi cerita, impian dan cinta yang dalam. Pertemuan mereka singkat namun penuh makna, meninggalkan jejak yang tak terlupakan di hati masing-masing. Mungkin ini yang namanya cinta satu malam lur. Namun kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama. Singkat cerita, dosa terindah malam itu telah membuahkan hasil, alias Lila hamil. Aduh, sekali langsung jadi ya lur. Tetapi kehamilannya dirahasiakan oleh ayahnya yang keras dan otoriter. Lila mencoba mencari Louis setelah konsernya, berharap bisa berbicara tentang masa depan mereka. Sayangnya, ayah Lila menghalangi upaya tersebut, merasa bahwa hubungan ini hanya akan merusak karir musik Lila yang menjanjikan. Suatu hari, dalam sebuah kecelakaan mobil tragis, Lila kehilangan bayinya. Ayahnya memberitahu Lila bahwa bayi itu meninggal, tanpa pernah memberitahu bahwa sebenarnya bayi itu dibuang lur, alias masih hidup. Beberapa tahun kemudian, scene berikutnya membawa kita ke panti asuhan, di mana bayi yang ditinggalkan itu, yang kemudian diberi nama Evan Tyler, dikenal sebagai August Rush, tumbuh besar. Evan selalu merasa ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya, sesuatu yang hanya bisa ditemukan melalui musik. Wah, ternyata nurun ke anaknya lur. Dia memiliki bakat musik luar biasa. Evan dapat mendengar dan mengumpulkan komposisi dari suara-suara yang ada di sekitarnya, sehingga menjadi sebuah musik yang indah didengar, seperti suara angin, suara jalanan, bahkan suara langkah kaki. Mungkin Evan punya kodam dewa gitar Ambarawa ya lur. Di panti asuhan, Evan sering memainkan musik di kepalanya, menciptakan komposisi yang indah. Namun hidup di panti asuhan tidak mudah. Evan sering dibully oleh teman-temannya karena keyakinannya yang kuat bahwa orang tuanya masih hidup dan akan menemukannya suatu hari nanti. Meski demikian, keinginannya untuk menemukan orang tuanya semakin kuat setiap hari. Sebelum lanjut, ayo klik subscribe-nya dulu ya lur.
Dengan tekad kuat, Evan kabur dari panti asuhan. Dia percaya bahwa musik akan membawanya bertemu orang tuanya. Setelah berhasil kabur dari panti, Evan bertemu dengan Wizard, seorang pria licik yang memanfaatkan bakat-bakat anak jalanan untuk mendapatkan uang. Wizard yang diperankan oleh Robin Williams melihat potensi besar dalam diri Evan dan menjanjikan kehidupan yang lebih baik. Dan Wizard memberi nama artis Agus Ras kepada Evan. Evan awalnya terpesona oleh janji-janji Wizard, tetapi segera menyadari bahwa Wizard tidak tulus. Wizard memaksa Agus bermain musik di jalanan untuk mendapat uang, mengeksploitasi bakatnya dengan cara yang tidak etis. Wah, nggak ada yang lapor satpol ini lur. Wizard yang jahat berusaha mengendalikan Agus, tetapi semangat dan bakat Agus yang luar biasa memungkinkannya untuk melawan. Di saat yang sama, Lila Novacek yang telah lama kehilangan harapan karena kehilangan anaknya mendapatkan kabar mengejutkan. Ayahnya yang selama ini menyembunyikan kebenaran mengungkapkan bahwa anaknya masih hidup. Lila terpukul namun tekadnya bangkit kembali. Dia memutuskan untuk mencari anaknya menggunakan setiap petunjuk yang bisa dia temukan. Di panti asuhan, Lila berusaha mencari jejak Agus, tetapi dipatahkan oleh penolakan dari pihak panti yang tidak memberikan informasi apapun tentang anak itu. Karena pihak panti menilai kenapa dulu Lila tega meninggalkan Evan atau Agus di panti asuhan dan baru sekarang mencari. Lila menangis menjelaskan kondisinya waktu itu. Kalau itu bukan atas keinginan Lila melainkan keinginan sang ayah. Sampai Lila menjelaskan dengan detail berapa hari hingga sekarang masih berharap bahwa anaknya masih hidup. I've waited 11 years, 2 months, and 15 days to find out that he's alive. Scene berbeda di sebuah gereja. Agus menemukan tempat persembunyian sementara di gereja tersebut. Singkat cerita, bocil melihat kejeniusan Agus dan segera memberitahukan kepada pastor gereja tersebut. Kejeniusan dan permainan membuat pastor dan bocil terkejut. Hingga si pastor memutuskan membawa Agus ke salah satu perguruan tinggi musik bergengsi. Selanjutnya, cerita membawa kita ke perguruan tinggi musik bergengsi, di mana Agus diterima karena kejeniusannya dalam musik. Di sana dia mengasah bakatnya dan menjelajahi dunia musik secara lebih mendalam. Ketika melihat momen-momen emosional ketika Agus menyadari betapa besar potensi musik yang ada dalam dirinya. Sampai kering tenggorokanku lur. Ngopi sik lur. Gimana? Seru nggak nih lur? Lanjut nggak nih? Lanjutlah, masa nggak? Tapi sebelum lanjut, jangan lupa senggol-senggol tombol like dan subscribe-nya lur. Dalam salah satu kelas, seorang profesor memberikan tantangan sulit, menyusun sebuah simfoni dalam waktu 1 minggu. Agus tidak hanya menerima tantangan itu, tetapi juga menciptakan sebuah karya yang memukau semua orang yang mendengarnya. Akhirnya, universitas memberikan kesempatan pada Agus untuk melakukan konser pertamanya sebagai komposer cilik yang jenius.
Agus memimpin sebuah orkestra untuk memainkan karyanya. Persiapan pun dilakukannya semaksimal mungkin sampai mendekati hari H, di mana jadwal manggung sudah ditentukan ini lur. Namun di sela-sela latihan memimpin orkestra, Bravo, August. datanglah Wizard yang licik untuk menjemput Agus. Wizard yang merasa telah kehilangan kontrol atas Agus menggunakan berbagai cara manipulatif untuk membujuknya kembali. Dia mencoba merayu Agus dan janji-janji palsu tentang ketenaran dan kekayaan. Tetapi Agus kini telah mengetahui niat buruk Wizard. Meskipun begitu, pertemuan ini menguji keteguhan hati Agus. Wizard dalam usahanya untuk menarik Agus kembali membuat ancaman halus dan berusaha menciptakan rasa takut, sehingga Agus tak berdaya dan ditinggalkanlah teman-teman orkestranya untuk ikut pulang terlebih dahulu. Walaupun begitu, meskipun terguncang, ia berdiri teguh pada keyakinannya dan memikirkan cara untuk tetap bisa melaksanakan konser perdananya dan kabur dari rencana Wizard. Salah satu momen paling emosional adalah ketika Agus tanpa sadar berkolaborasi dalam sebuah sesi musik di taman dengan Louis, ayah biologisnya. Mereka bermain musik bersama, menciptakan harmoni yang indah, meskipun keduanya tidak menyadari hubungan keluarga mereka. Pertemuan ini memunculkan keajaiban harmonisasi antara ayah dan anak, menyentuh hati penonton dengan keindahan musik yang mengalir di antara mereka. Di sisi lain, Wizard tidak suka jika melihat Agus berkomunikasi dengan orang lain, karena dapat mengganggu rencana liciknya. Hingga suatu saat, hari yang dinanti-nantikan Agus pun tiba. Dia yakin memiliki kekuatan untuk pergi dari Wizard lalu melaksanakan konser tersebut. Mungkin Agus beranggapan bahwa konser ini bisa mempertemukan dia dengan orang tuanya, sehingga dia memiliki keyakinan dan kekuatan. Agus nekat kabur dibantu oleh temannya, sebut saja Pak Gop. Pak Gop adalah salah satu teman yang berada di lingkungan Wizard yang memiliki karakter suka berkomentar alias bacot boy. Namun kali ini si Pak Gop membantu Agus untuk kabur dari tangan Wizard, sampai dia berhasil menuju lokasi dan bertemu dengan tim orkestranya. Padahal sudah mau dibatalin ini lur sama MC-nya. Akhirnya Agus mendapatkan kesempatan untuk memimpin orkestra konser terbesar di New York. Di konser ini, Lila dan Louis hadir tanpa menyadari bahwa mereka berada begitu dekat dengan anak mereka. Musik yang dimainkan Agus menjadi jembatan yang menyatukan mereka kembali. Dalam momen yang penuh emosi, Agus, Lila, dan Louis menyadari kebenaran dan bersatu kembali sebagai keluarga. Film ini mengajarkan kita tentang kekuatan musik, keberanian, dan keajaiban keluarga yang bersatu. Ketika musik memanggil hati kita, tidak ada kekuatan di dunia ini yang dapat menghalangi kita untuk menemukan jalan pulang. I believe in music the way that some people believe in fairy tales. Terima kasih sudah menyimak teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini jika kalian menikmati perjalanan cerita ini bersama kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Suka nonton? Suka banget loh.